Seberapa bahayanya itu bigamik itu, Dok? Bahaya. Kalau dia lebih dari 250 miligram per desiliter, itu orang akan mengalami diabetes. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita masih di 1012 Klinik Kesehatan, masih bareng saya Rini Aprianti. Kita juga masih ngobrol di sini dengan Profesor Dr. Kiking R, spesialis saraf, konsultan, magister kedokteran tropis. Dokter, ada pertanyaan di sini dari Pak Basir. Berapa sebenarnya pemenuhan nutrisi yang diperlukan untuk laki-laki gitu kali maksudnya ya, untuk kan beda-beda ya, Dok, ya, laki-laki sama perempuan Laki-laki ya. dengan perempuan berbeda. Kalau laki-laki mungkin lebih banyak bergerak, itu hampir 2.200 atau 2.500. Pada wanita mungkin cenderung lebih banyak masak, lebih banyak istirahatnya, itu hanya 1.800 kilokalori. Kalau laki-laki sekitar 2.200 kilokalori ya, Dok? Ya, kilokalori. 10 pangkat 3. Kalau dia wanita 1.800 kilokalori. Oke, jadi sedikit pada wanita. Emang bisa berhubungan juga dengan stroke, Dok? Nah, kata kuncinya satu. Orang yang diet keto, artinya diet karbohidrat sama Karbo sekali, ya? karbo, hanya protein yang meninggi, itu bisa terlibat yang namanya malnutrisi. Dia tidak mau makan, badan jadi kurus, lama-lama apa kejadian? Di dalam tubuh itu kurang kalori protein. Akhirnya ujungnya, endingnya adalah stroke. Itu satu. Yang kedua, kalau kurang protein ya, Dok, ya? Ya. Yang kedua, ternyata kalori ini zat pembangun tubuh. Ingat dulu kita, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Dulu belajar biologi itu ada loh, Mbak Ri. Saya taunya cuma ini 4 sempurna, Dok. Sama lah itu. Nah, sekarang kalau karbohidratnya dibatasi, bukan kita nggak boleh diet keto, boleh. Cuman harus diperhatikan, jangan kalorinya sampai 0. Oke. Nah, kalau kalorinya sampai 0 itu berbahaya. Yang kedua, kita harus pikirkan bahwa serangan stroke ini kan serangan vaskuler, pembuluh darah di otaknya terganggu. Kalau dia karbohidratnya kurang, orang itu menjadi lemas, hipoksia di otak. Terjadilah yang namanya thromboemboli stroke. Trombus menyumbat, hipoksia di otak, terjadi stroke. Nah, apa yang diperlukan? Suplementasi karbohidratnya, tapi karbohidratnya yang tidak begitu tinggi. Nah, contohnya hari inilah kita PeptiBrain ini hanya 270 kilokalori. Hanya 270 kilokalori. Atau taruhlah 300 kalori. Jadi kalau dia 1.800, 2 kali saset. Oh, model sasetnya? Iya, karena kan 1.800 bagi 3, 600. Oh, jadi ini apa namanya? Semacam terapi suportif. Iya, terapi suportif yang diberikan kepada orang-orang yang misalnya makannya nggak sempat pagi. Ya, istilahnya nggak mau repot, minum susu aja udah cukup sebenarnya. Tapi kalau siang ya sekali-sekali jangan lupa lah nasi gitu. Nasi itu penting gitu. Beras sebenarnya boleh ya, Dok, ya, Iya, cuma tapi tidak jangan berlebihan. Jangan berlebihan karena itu akan ke gula katanya. Iya, ya? karena gula. Okay. Jadi misalnya orang tua kan susah makan. Benar. Salah sedikit makan diare dia. Nah, karena ada istilahnya kolinnya, dia memperbaiki saraf yang rusak tadi. Atau orang yang misalnya kadar gulanya yang tinggi, ini efek glikemiknya rendah. Seberapa bahayanya itu bigamik itu, Dok? Bahaya. Kalau dia lebih dari 250 miligram per desiliter, itu orang akan mengalami diabetes. Atau lebih dari 200 saja akan mengalami diabetes. Dengan HbA1c di atas 7. Nah, dengan adanya suplementasi karbohidrat yang rendah, glikemik ini sudah mendukung bahwa pasien stroke
tanda kutip terlindungi dengan karbohidrat yang tinggi. Ada pertanyaan dari 0812 152 sekian. Apakah bisa diminum dengan obat? Maksudnya mungkin disandingkan kali ya. Mungkin habis minum obat, minum ini. Terus waktu yang tepat untuk minum nutrisi. Ada namanya bioavailability. Bioavailability itu kemampuan daripada obat. Ternyata obat itu begitu masuk ke dalam saluran gastrointestinal, dia butuh waktu 6-8 jam. Jadi kalau berdampingan tidak mungkin. Tetapi kita tunggu jeda waktu 6-8 jam, baru kita minum saset daripada peptidrin ini. Jadi kalau misalnya ada obat yang harus diminum 3 kali sehari, gimana minum sasetnya? Jadi kan kita atur. Ada pagi jam 7. Bisa minum obat ada jam 7. Siang jam 12. Ada malam jam 8 malam. Kita kan rata-rata makan pagi, makan siang, makan malam. 6 jam setelah makan obat tadi boleh dikasih peptidrin. Jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11. Tapi jam 12 jam makan. Kalau dia kan sebelum. Namanya suplementasi. Suplemen ya, Dok ya. Jadi suplemen itu tergantung daripada indeks gula seseorang. Kalau indeks glikemiknya rendah, nggak usah takut. Mau 2 kali, 3 kali pun boleh, asal ada waktu jedanya. Nah, gitu aja sih kata kuncinya, Mbak Ri. Nggak usah ribet-ribet, Mbak Ri. Jadi sahabat Sonora pun, wah enak. Kita bisa nggak usah beli misalnya tanda kutip martabak, tapi kita bisa makan suplementasi gitu. Orang muda boleh juga nih. Dokter sempat bilang ya, sekarang udah 15 tahun udah 15 bisa tahun kena udah kena stroke kan? Iya. Boleh. Dok, ini waktu kita tidak memungkinkan, mungkin ada tips untuk sahabat Sonora. Jadi tipsnya itu ada 3. Yang pertama fast. Kalau ada gejala-gejala face, wajah, arm, tangan, kaki, speech, bicara, time terganggu, segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Yang kedua, pola makan dan pola zat gizi itu harus teratur. Yakinlah dengan kita makan tidak berlebihan, itu akan menjadi lebih baik. Contoh, kita itu misalnya dengan substitusi karbohidrat yang tinggi tapi indeks glikemiknya yang rendah, itu akan lebih baik. Yang ketiga adalah jangan lupa orang yang mengalami stroke itu ada faktor-faktor risikonya. Segera ke dokter. Kalau ada hipertensi, makan obat darah tinggi. Kalau ada gula, makan obat gula. Kalau ada kolesterol yang tinggi, makan obat kolesterol. Kalau overweight, rajinlah olahraga. Makin segera kita sebagai how to prevent akan lebih baik daripada kita mengobati. Demikian, Mbak Ri. Iya, walaupun seperti yang disebutkan dokter, stroke bisa disembuhkan ya, Dok ya. Bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Tapi dengan kata kunci, janganlah faktor risiko diabaikan. Makasih loh dokter. Terima kasih Mbak Ri. Malah senang dengan sahabat-sahabat Sonora. Saya Rini Aprianti pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.